Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di Cahaya bagian 1. Ini kompetensi dasarnya. Kita masih di memahami sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar. Ini indikator kompetensinya, kita masih di memahami pembentukan bayangan pada bidang datar. Buka modul fisika kalian halaman 92 kegiatan 1. Mari kita bahas pertanyaannya. Pak Aris punya dua gambar. Ini sebenarnya gambar yang sama, hanya bagian sebelah kiri ini saya perbesar. Pertanyaannya, apakah kalian bisa melihat dalam gelap? Mana yang lebih kalian bisa lihat? Yang gambar A atau gambar B? Tentu saja gambar A, karena gambar B lebih gelap dibanding gambar A. Apakah bisa melihat tanpa mata? Bayangkan Anda mengalami kejadian seperti ini, mata kalian tidak berfungsi, apa masih bisa melihat? Kalau gitu, dari kedua pertanyaan sebelumnya, kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa syarat melihat dan benda bisa dilihat? Misal ada sebuah mobil. Benda itu baru bisa dilihat hubungannya sama kegelapan tadi kalau ada cahaya, ada sumber cahaya. Terus, kalau ada matanya, tentu saja bisa dilihat. Lain kalau tidak ada mata, maka perlu ada mata sebagai tempat terbentuknya bayangan. Bagaimana prosesnya? Dari sumber cahaya akan mengirimkan cahaya ke benda, lalu benda tersebut memantulkan sehingga terbentuklah bayangan di mata. Aris tadi bilang memantulkan sehingga terbentuk bayangan di mata. Maka kita sekarang membahas pemantulan cahaya. Mari kita saksikan video berikut. Ini cermin ya anak-anak, ini cermin. Di depan cermin diberi sumber cahaya. Berarti dia, si sisir akan memantulkan dan cerminnya akan memantulkan juga. Kita lihat di sini. Nah, ternyata ada pemantulan. Berarti cahaya bisa memantul. Dan pemantulan ini berperan dalam proses pembentukan bayangan. Mari kita saksikan video kedua. Apakah hanya pemantulan? Ini sebuah prisma kaca. Nah, lihat, saat cahaya melalui prisma ternyata bisa dibiaskan atau diteruskan. Berarti cahaya bisa dibiaskan. Kita lihat dari sisi atas. Nampak cahayanya melewati. Pembiasan ini juga berperan dalam proses pembentukan bayangan. Alat optik yang membentuk bayangan dari pemantulan adalah cermin. Ini contoh cermin. Bayangan kursi, meja, dan lain-lain pada cermin dibentuk dengan pemantulan. Cermin dapat memantulkan karena di belakang cermin terdapat benda hitam. Kacamata tidak dapat memantulkan karena di belakang kacamata tidak ada benda hitam. Menjadi sebuah pertanyaan, apa itu benda hitam? Benda berwarna hitam itu adalah benda yang memiliki kemampuan lebih dalam menyerap cahaya. Kalau cahaya biasanya kan datang bersama panas ya. Sehingga ketika kita menggunakan kaos atau baju berwarna hitam, di bawah terik matahari akan terasa lebih panas. Ketika kita menjemur pakaian, maka pakaian yang berwarna hitam akan lebih cepat kering daripada yang cerah atau putih. Itu fungsi benda hitam di cermin, berarti ya menyerap cahaya. Cermin menurut bentuknya ada cermin datar, begini, sama cermin lengkung seperti ini, sering kelihatan di jalan ya. Cermin lengkung menurut bentuknya ada yang seperti ini. Nah, ternyata ini juga cerminnya. Terus cermin cembung.
Sekarang kita belajar bagaimana pembentukan bayangannya. Kali ini di cermin datar. Terdapat benda dan cermin. Saya menggunakan benda yang sama, ini ada cermin. Ingat anak-anak, kalau menggambar cermin di belakangnya harus ada arsirannya seperti ini, supaya menunjukkan bahwa di depan cerminnya ini, mohon maaf, di belakang cerminnya ini ada benda hitam. Benda memantulkan cahaya ke cermin. Jadi kan ada sumber cahaya, akhirnya dipantulkan. Ada yang ke atas, dengan aturan harus membentuk sudut 90 atau tegak lurus seperti ini. Karena seperti ini, maka sudut yang di sini dan sudut yang di atasnya harus sama. Lalu harus ada berkas sinar minimal 2. Pak Aris kebetulan memilih ke atas dan ke bawah. Ini yang ke bawah ya. Lihat ya. Datang pantul, yang di atas datang pantul. Sama seperti di atas, harus tegak lurus. Seperti ini, akibatnya sudut yang sebelah sini pasti sama dengan sudut yang sebelah sana. Kalau sudah seperti itu, pada sinar pantul dibuat garis terusan. Ini kan sinar pantul, ini sinar pantul. Jadi masing-masing ada garis terusan. Pada perpotongan kedua garis terusan terbentuk bayangan. Kita lihat ini ada perpotongannya, sehingga disinilah terbentuk bayangannya si mobil. Sengaja warnanya saya buat lebih buram supaya menunjukkan bahwa ini adalah bayangan. Nanti kalau digambar berarti garisnya putus-putus. Sebagai kuis, gambar segitiga dan cermin sebagai berikut. Sudut dan bentuk bebas, namun mirip dengan segitiga ini. Jadi ukurannya terserah kalian. Pokoknya segitiganya tidak beraturan, antara sisi 1, 2, dan 3 ini nggak sama. Yang penting sebelah sini titik A, sebelah sini titik B, sebelah sini titik C. Gambarlah pembentukan bayangan seperti contoh, seperti yang di atas tadi ya. Artinya, tiap titik A, B, dan C harus 2 berkas sinar. Terus tandai bayangan masing-masing sebagai A aksen, B aksen, C aksen. Gambar di kertas bebas rapi sopan, foto lalu upload ke Google Classroom. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Pak Aris, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.